ada sebuah cerita dikatakan pada suatu hari pada waktu malam terjadi hujan badai, angin berhembus kencang, terdengar suara hujan yang sangat deras. Ada seorang anak kecil yang sekitar berusia 3-4 tahun di kamarnya sendiri merasa takut. Dia lari ke kamar orang tuanya dan dia naik ke ranjang orang tuanya, berkata kepada papa mama, "Pak, Ma, saya malam ini takut, mau tidur sama papa mama." Wah, bapaknya mikir ini kesempatan baik untuk mendidik. Kemudian bapak tanya, "Kamu masih ingat cerita Tuhan Yesus menenangkan badai?" Anak itu mengatakan, "Ya, ingat waktu itu Yesus ada di kapal bersama murid-muridnya, dan kemudian Yesus bisa menenangkan badai." Anak itu sambil kedip-kedip, ya. Nah, bapaknya katakan, oleh sebab itu, nggak usah takut. Tuhan Yesus beserta kita. Angin yang besar seperti apapun bisa ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, nggak usah takut. Kembali ke kamarmu sendiri. Tuhan Yesus ada bersama-sama kamu. Tuhan Yesus ada di dalam kamarmu. Anak ini tahu apa arah orang tuanya. Dengan sangat tidak rela, dia berjalan menuju ke pintu kamar. Pada waktu dia akan melangkah keluar pintu kamar, dia balik lagi. Dia berkata, "Pak, malam ini saya tidur sama Mama. Papa yang tidur sama Yesus." Saudara-saudara, kita semua mengerti Tuhan beserta kita. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Tapi seringkali apa yang kita tahu hanya sekedar cerita, apa yang kita tahu hanya di dalam ratio kita, dan ketika kita sungguh-sungguh menghadapi sesuatu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sering berpikir, berapa banyak sih orang Kristen di dunia ini? Banyak nggak? Banyak. Banyak sekali. Kira-kira 1/4 daripada jumlah penduduk. Adakah dia sungguh-sungguh mengenal aku? Aku mengenal dia. Tapi sungguh-sungguhkah dia mengenal aku? Kita sering mengikuti suatu acara, datang, mengikuti acara, pulang, dan gak kenal siapa-siapa. Sedangkan acara itu hanya belasan orang. Manusia sangat terbatas, bukan? Saya telah berapa kali khotbah di tempat ini. Anda mengenal saya enggak? Iya. Ya. Tahu saya namanya David? Tahu. Tahu saya dari Indonesia? Iya. Hanya tahu, tapi nggak sungguh-sungguh mengenal saya. Betul? Betul. Kemudian kita berpikir, jangan-jangan Tuhan terhadap saya juga demikian. Tuhan cuma mengenal saya, David, dari Indonesia. Kemudian, ya, nggak tahu lagi orang banyak gitu kok. Saya mengenal beberapa di antara saudara yang saya dapat sebut namanya.
Tapi di mana Anda tinggal saya nggak tahu. Apa pekerjaan Anda sesungguhnya saya nggak mengenal. Adakah Tuhan kita seperti ini? Jelas tidak. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah kita tidak seperti kita. Saya tidak bisa mengenal saudara satu persatu dengan sungguh-sungguh. Tapi Allah kita tidak. Kejadian 1 pasal 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah adalah Tuhanku. Di gereja saya, saudara-saudara, saya memakai sebuah seri buku yang bernama Belief. Ini sebuah seri yang ditulis oleh pendeta Randy Frazee. Buku ini mengatakan kita perlu percaya, believe, dan living the story of the Bible to become like Jesus. Kita bukan sekedar mengenal cerita-cerita dari dalam Alkitab, tetapi kita perlu menjadikan cerita-cerita dari Alkitab itu sebagai kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi seperti Yesus. Dalam seri ini, saudara-saudara, dia membaginya 3 bagian. Believe, doing, and becoming. Percaya, melakukan, dan menjadi. Percaya, apa yang kita pikirkan, apa yang aku percaya. Lakukan, apa yang harus aku lakukan, dan menjadi. Kalau aku mengenal, kalau aku sudah melakukan, apa yang aku akan alami untuk hidup selanjutnya. Semuanya 30 pelajaran, saudara-saudara. 30 session. Sebagai contoh, saudara-saudara, di dalam King, di dalam Belief, pelajaran pertama mengenal Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, apa yang kita lakukan, saudara? Kalau sungguh-sungguh kita mengenal Allah, kita pasti akan beribadah. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya, hidup kita akan menjadi penuh kasih. Itulah satu seri sebagai contoh pelajaran yang diajarkan melalui Belief. Jika Tuhan berkenan, saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk berpikir tentang Tuhan Allah. Kita mengenal Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun apakah Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan? Kita hanya mengenalnya sebagai Allah, kita hanya mengenalnya sebagai Tuhan. Tapi adakah Dia adalah Allah Tuhanku? Kalau Ia sungguh-sungguh Allahku, Tuhanku, apa yang aku lakukan? Kalau Tuhan berkenan, bulan depan kita akan berpikir tentang beribadah padanya dan penuh dengan kasih. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah. Ia adalah Tuhan. Biarpun berapa banyak orang Kristen dalam dunia ini, Allah mengenalnya satu persatu. Di dalam Injil Matius dikatakan, Ia bahkan mengetahui berapa helai rambut kita. Bukannya sungguh-sungguh Ia mengetahui 100-200 ribu. Namun saudara-saudara, maksudnya Ia sampai hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita, Allah mengetahui. Hal ini karena kita memiliki hubungan dengan Yang secara pribadi, secara erat. Di dalam Alkitab, saudara-saudara,
tercatat banyak raja-raja. Bagaimana Allah menilai seorang raja baik atau raja itu tidak baik? Alkitab memakai istilah melakukan apa yang dikehendaki Allah sebagai standar. Bila seorang raja dia melakukan apa yang dikehendaki Allah, ia berkenan di hadapan Tuhan, ia adalah raja yang baik. Jikalau ia tidak berkenan di hadapan Tuhan, ia bukan raja yang baik. Tidak peduli apa yang ia lakukan, berapa banyak musuh yang ia taklukkan, berapa kekayaan yang ia miliki. Kalau ia tidak melakukan kehendak Allah, ia bukan raja yang baik. Itu sangat berbeda dengan penilaian kita di dalam hidup kita. Kita melihat seorang berhasil dengan menilai apa yang ia lakukan. Ia melakukan sesuatu, wah, hasilnya luar biasa. Kita katakan ia berhasil. Ia melakukan sesuatu gagal, kita katakan dia gagal. Namun Alkitab tidak menilainya secara ini. Alkitab menilai seorang raja berhasil atau gagal dari hubungan raja tersebut dengan Tuhan. Kita masing-masing seringkali membaca Mazmur 23, kan saudara-saudara? Bisa hafal Mazmur 23? Coba kita buka Alkitab dan membaca Mazmur 23. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama Mazmur 23? Kita baca bersama saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membalikkan aku di padang yang belum berhijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita melihat suatu perbedaan yang kontras dalam Mazmur 23 antara ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 dan sampai ke 6, kan? Ayat 1 sampai 3 pemazmur Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, Ia membalikkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Namun di dalam ayat 4 sampai 6 dia memakai sebutan yang lain. Engkau beserta, gadamu dan tongkatmu. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepala. Seolah-olah ini ada suatu perubahan hubungan saudara-saudara. Dalam ayat pertama sampai ketiga, pemazmur Raja Daud melihat hubungannya dengan Tuhan sebagai suatu hubungan aku dan dia. Namun dalam ayat 4-5 dikatakan aku dan engkau. Suatu hubungan yang lebih erat, suatu hubungan yang lebih dekat, dan suatu hubungan yang lebih langsung. Inilah yang dialami oleh Daud. Allah Tuhan. Allah bukan saja Allah yang saya kenal dari Alkitab, Allah yang saya kenal melalui khotbah, tapi Allah yang aku kenal dalam kehidupanku sehari-hari. Allah yang demikian adalah Allah yang memimpin hidupku. Dia peduli akan aku. Allah adalah Allah. Ia memimpin hidupku.
Beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing dengan saudara-saudara tentang Fitbit. Saya pernah berbicara tentang Fitbit ini ya. Ada yang tahu apa itu Fitbit? Tahu toh ya? Fitbit ini suatu alat kecil, ini yang masih model kuno ya. Yang model baru sudah seperti jam tangan gitu ya. Fitbit ini. Fitbit ini gunanya untuk apa saudara-saudara? Fitbit ini bisa menghitung berapa langkah kita sehari. Dan yang lebih luar biasa lagi ini, dia bisa menghitung kita berjalan di jalan datar atau naik tangga. Jadi kalau kita naik tangga, sehari naik tangga berapa step bisa dihitung. Tidak saja bisa menghitung langkah-langkah kita, dia bisa menghitung berapa lama kita tidur. Jadi kalau saudara pakai Fitbit ini, dan kemudian saudara tidur, saudara set, besok pagi waktu saudara bangun, saudara lihat semalam saudara tidur berapa jam, saudara terbangun berapa kali. Mungkin saudara gerak 2 menit tercatat. Kalau saudara bangun ke kamar kecil tercatat. Hanya oleh alat yang kecil ini. Berapa harga alat ini? 100-an. Pes dan banget. Nggak sampai 100 kan. Murah sekali. Namun kemampuannya luar biasa. Bisa mencatat sampai hal-hal yang detail ini. Saudara pikir kalau barang yang murah ini nggak sampai 100 bisa melakukan catatan yang seperti itu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, bisa mengenal kehidupan kita. Banyak di antara kita yang pakai ini, GPS. Tahukah saudara berapa GPS yang dibuat di dalam dunia? Jutaan. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Dan kalau GPS ini semua dinyalakan, masing-masing GPS bisa menerima info secara akurat. Oke? Dulu kita sering berpikir, kalau saya berdoa, Tuhan dengar. 100 orang berdoa, Tuhan dengar, bisa enggak ya? 1000 orang, 1 juta orang berdoa, Tuhan bisa dengar enggak? GPS buktinya bisa. Di dunia ini saya yakin GPS jumlahnya lebih dari 1 juta. Mereka masing-masing menyalakan GPS, tidak peduli dimanapun di dunia ini. Asal mereka langsung kontak dengan satelit, mereka bisa diketahui di mana ia berada. Dengan demikian saudara-saudara, asal kita mau menyalakan GPS kita dan menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan tahu di mana aku dan ia bisa memimpin aku ke tujuan yang benar. Betul? Betul. Hanya seringkali saudara-saudara, kita nggak menurut GPS. Kita mau berjalan menurut jalan yang kita sedang. Seringkali saudara-saudara, kita mematikan GPS kita. Setiap kali saya kesini, saya selalu pakai GPS supaya nggak usah mikir. Udah. Keluar dari sini mau pulang, saya nyalakan GPS. Begitu naik ke 880, matiin GPS. Saya rasa nggak perlu, karena saya sudah tahu. Hidup kita sering demikian. Kita sering kali merasa nggak perlu Tuhan. Aku udah tahu. Padahal
padahal kita tersesat. Saudara-saudara yang kami kasih, Tuhan mengenal diri kita. Ia tahu keadaan kita. Dimanapun kita berada, Ia dapat mengenal kita, mengetahui kita, dan memiliki kita. Hanya seringkali kita saja yang tidak mau menghiraukan pimpinan. Di dalam Mazmur 139 ayat 8-10 dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntunku dan tangan kananmu memegang aku. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu dan Tuhan bisa memiliki. Namun maukah kita membiarkan Ia memiliki? Tadi kita menyanyikan lagu Hinos Mani. Ini lagu termasuk baru ya. Tahu tahun berapa ditulisnya lagu ini? Kira-kira tahun 2000 menurut catatan yang aku tahu. Hinos Mani ditulis sekitar tahun 2000. Jadi baru 15-16 tahun. Suatu musik yang sangat indah dari Integrity Music. Penulisnya kalau nggak salah Tommy Walker. Cerita yang saya tahu, Tommy Walker adalah seorang penyanyi yang terkenal. Pada suatu kali ketika ia ada di Filipina, ketika dia memimpin konser di sana, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini kagum, menghormati sekali, mengidolakan Tommy Walker. Maka dia bertemu dengan Tommy Walker, mencari dengan Tommy Walker. Hari pertama anak ini bertemu dengan Tommy Walker, dan pada waktu hari kedua anak ini datang bertemu dengan Tommy Walker lagi. Tommy dapat memanggil nama anak ini, dapat menyebut nama anak ini. Oh saudara-saudara, bukan main senangnya anak ini. Dan selama 1 minggu katanya Tommy konser di Filipina, anak ini selalu berusaha untuk ada di dekat Tommy Walker. Karena anak ini mengatakan, dia tahu namaku. Dia tahu namaku. Dia merasa bangga sekali. Tommy tahu namaku. Kalau hari ini saudara-saudara, kita ke White House, bertemu dengan Presiden Obama, dan dia tahu nama. Apa yang kita rasakan? Bangga bukan? Namun saudara-saudara, hari ini yang tahu nama bukan Tommy Walker, yang tahu nama bukan Presiden Obama. Yang tahu nama adalah Allah pencipta langit dan bumi. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tahu nama. Pengalaman itu membuat Tommy Walker menulis lagu yang kita nyanyikan. He knows. Siapa yang mengenal namamu, saudara-saudara? Siapa yang mengenal namamu? Kita sering mengharapkan dosen kita mengenal namaku. Orang terkenal mengenal namaku. Presiden mengenal namaku. No. Yang terpenting, He knows me. Allah
pencipta langit dan bumi, mengenal namaku. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia membentuk aku. Hidupku ada dalam tangannya. Dia adalah Bapa surga. Dia tidak meninggalkan aku. Dia mendengar doaku. Dia memimpin hidupku hari lepas hari. Karena Ia mengasihi. Ini seringkali merupakan suatu kebenaran yang kita anggap biasa. Allah itulah kasih. Allah adalah kasih. Allah mengasihi aku. Ya, saudara-saudara, Allah itu kasih. Namun seringkali kenyataannya kita melihat di dalam dunia ini banyak orang yang tidak mengenal banyak orang yang tidak mengenal kasih Allah dan tidak mau menyerahkan diri kepada Dia. Karena di dalam hidup kita, saudara-saudara, kita terbiasa mengasihi, mencintai barang-barang yang baik dan tidak mengasihi barang-barang yang tidak baik. Seringkali di dalam hidup kita berusaha membeda-bedakan. Ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Firdaus, Hawa menginginkan suatu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan dia memakan buah untuk membedakan baik dan jahat. Akibatnya, saudara-saudara, manusia terikat pada suatu keinginan, kecenderungan untuk selalu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sayangnya, saudara-saudara, kecenderungan manusia ini tidak didasari dengan pembawaan yang benar. Sehingga sering kali kita salah memilih, salah membedakan. Kita ingin berusaha membedakan yang baik dan yang tidak baik. Namun kemampuan kita amat terbatas. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak membedakan apakah kita baik atau tidak baik. Tidak membedakan apakah kita baik atau buruk. Namun Dia mengasihi. Di dalam Matius pasal 6, kita membaca dari ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu lagi khawatir akan esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita bersandar pada Allah pencipta langit dan bumi.
Dia adalah Tuhanku. Dia tahu bagaimana memimpinku, asalkan aku mau berserah kepada-Dia. Itu semua karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita. Ia akan memimpin hidupku. Bagi kita saudara-saudara, cukup kita mencari tahu kerajaan Allah dan kebenaran. Hal-hal yang baik Tuhan tahu dan Tuhan akan baikkan. Ialah gembala, takkan kekurangan. Biarlah kita, saudara-saudara, datang kepada Tuhan yang sudah membuat sebuah rencana bagi. Ikutilah, ikutilah. Ia tahu apa yang baik. Seringkali saudara-saudara, dalam kebaktian kita melakukan suatu metanetra, suatu saut-sautan. God is good. Jemaat berdoa dengan All the time. all the time. God is good. Bukan sekedar saut-sautan, tapi suatu keyakinan. God is good all the time. All the time. God is good. Gak asing bagi saudara kan? Bagi kita. God is good all the time. All the time. God is good. God is good. Allah. God is good. All the time. All the time. God is good. Mari kita berdoa.